Ya, buka kamera. Ini kan saya sering lihat live-nya abang ini nih, Bang RK ini ya. Mm-mm. Ya, Sampai sekarang kan setiap saya simak debat-debat teragama gitu, belum paham juga nih. mm-mm. Cuman ada sedikit pertanyaan, Bang. Saya agak pusing juga nih ya, masalah Mm. keimanannya Kristen juga. Saya pengen tahu juga sih. Oke. Begini, Bang, Apa yang kan ingin tahu? kalau Yesus itu, kan kalau Yesus itu waktu mau mendosa manusia itu melalui disalib kan gitu, tumpah darah segala Ya, macam gitu. iya, karena memang itu aturan yang diberikan Tuhan semenjak di dalam Tauratnya. Nah, Jadi itu Alkitab, ajarannya jadi kan ketika Rasul ajaran yang Paulus, dah coba dengar. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan upah dosa adalah maut, itu bukan pandangan dari Rasul Paulus, tetapi pandangan dari Taurat bahwa dosa itu harus diselesaikan. Ya. Bahkan ada beberapa hmm, pandangan dari beberapa rabi ya, rabi-rabi Yahudi. Ya, saya tunjukkan ya. Contohnya Rabi ya. Rasi ya. Rabi Rasi mengatakan memang dosa harus diselesaikan. Ya, mana ya? Dosa harus diselesaikan. Coba abang silakan bicara lagi, saya sambil cari datanya. Silakan. Ya kan gini Bang, maksud saya yang sempat gak Mm-mm. ini apa semua iman Kristen karena Tuhannya Yesus itu yang akhirnya semua ajarannya Yesus itu kan dipahami juga terus dilaksanakan kan gitu Bang ya. Ya, barang siapa mengasihi Allah ya lakukan perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Meniru Harus segala tunduk. sesuatunya apa itu. Ya, Ya, dengar dulu. Ini ada pandangan dari sebuah rabi Rasi, ya rabinya orang Yahudi mengatakan kematian orang benar akan menjadi penebusan dosa. Ini dalam Rasi nomor 20.1.2. Jadi kematian orang benar itu menjadi penebusan dosa. Jadi memang dosa itu harus diselesaikan dengan tebusan. Silakan. kalau misalkan emang itu ajarannya seperti itu, Tuhannya Hmm. Abang gitu ya Bang ya. Nah, contoh, misalkan contoh ya, Jangan pakai contoh-contoh, Abang punya langsung anak pada kan? poinnya. Jangan pakai contoh, langsung pada poinnya, teman. Poinnya Abang apa? punya anak kan? Anak abang misalkan berdosa banget, maksiat Mm-mm. berdosa lah, sangat berdosa lah anak abang. Untuk Mm-mm. menebus dosa anak abang, apakah abang mau juga seperti itu? Kayak Tuhan abang Oke. disalib? Ya. Kan enggak bang? Kalau berbicara tentang anak atau manusia yang berdosa, ya, perlu saya melakukan pengorbanan, ya. Aturan dari manusia berbeda aturan dengan Tuhan, ya. Logikanya seperti ini. Ketika manusia melakukan kesalahan, tentu dibawa ke meja hijau. Betul? Abang Betul. curi ayam, dibawa nggak dibawa nggak ke meja hijau, ke kantor polisi untuk diadili? Di Oke. bawah. Sekarang, ketika manusia melakukan dosa, perlu diadili atau tidak manusia di hadapan Allah? Perlu. Perlu. Siapa yang mengadili abang? Bagaimana caranya mengadili Perlu abang? bang. Bagaimana caranya mengadili abang? Kalau saya misalkan salah dalam hal itu, yang mengadili saya ya guru-guru saya lah, di muslim lah, ulama lah, ustad lah. Apakah guru-gurunya abang bisa menghapus dosa abang? Tidak. Tidak. Lantas siapa yang bisa menyelesaikan dosanya abang? Tidak. Ya itu kan urusannya Allah itu, Tuhan kami. Oke. Bang, Dengan yang cara apa bisa Allah menghapus dosanya abang? Kan Allah tidak dilihat. dengan cara bertobat, Bang. Iblis pun mengakui kesalahan dia enggak? Karena iblis sudah berjanji waktu itu Dengan dibuat cara ini enggak bang? diciptakan oleh Allah Bang, berjanji. dengan cara ini enggak bang?
Ya. Dengan cara mencium batu hitam, rukun aswad bisa menghapus dosa? Kata Rasulullah loh. Nah, sekarang Yesus Kristus bisa menghapus dosa, kalian tidak percaya, tetapi ketika mencium batu bisa menghapus dosa. Coba mikir. Yang berdosa itu adalah manusia. Makanya butuh manusia yang tidak berdosa untuk menghapus dosa. Karena yang berdosa itu bukan batu. Yang berdosa itu adalah manusia. Bukan batu. Sehingga tidak perlu batu menghapus dosa. Maaf, saya tidak berbicara keimanan kamu. Saya bicara logika. Tapi karena manusia berdosa, butuh manusia yang tidak berdosa, yaitu manusia Yesus Kristus untuk menghapus dosa kita. Karena yang berdosa bukan handphone. Yang berdosa bukan topi. Yang berdosa manusia. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Sekarang kalau saya mengatakan Yesus bisa menghapus dosa, kalian tidak percaya. Tetapi ketika Rasulullah sudah mengatakan bahwa yang menghapus dosa ini adalah rukun yamani, kalian percaya. Coba mikir. Kamu sehat? Bang, jangan pura-pura sinyalnya jelek lah, Bang. Alif. Alif. Bang, kenapa diam, Bang? Jangan angguk-angguk gitu lah, Bang. Bang. Alif di mana? Kan gitu. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya teman-teman perhatikan ya. Esensi dari kitab suci itu adalah berbicara tentang siapa Yesus Kristus. Bukan berbicara tentang yang lain-lain seperti kata Lina Wijaya, cebok pakai batu gitu kan. Nah, ini di sebuah buku yang saya baru beli ya, bukunya tulisan orang Katolik ya, Inspirasi Kanon Kitab Suci. Ya, ada ISBN-nya. Dia mengatakan apa nih? Jadi, tujuan kitab suci ialah keselamatan. Tujuan akhir kitab suci adalah Yesus Kristus. Kita beriman, ya, kita beragama karena memang Yesus mengajarkan cara beragama yang seperti apa. Tetapi teman-teman perhatikan, tujuan kita itu adalah, tujuan kitab suci adalah keselamatan. Tujuan akhir dari kitab suci adalah Yesus Kristus. Ya. Ini ajaran. Ya. Jadi kitab suci itu mengajarkan tujuan akhir kita adalah Yesus Kristus itu dari siapa? Dari Alkitab kita tahu. Oh, Yesus Kristus mengajarkan kita. Alkitab mengajarkan cara selamat itu seperti ini ya. Alkitab mengajarkan, oh cara selamat itu seperti ini ya. Jadi Alkitab itu tidak mengajarkan poin-poin yang di luar dari keselamatan. Tidak pernah. Nah, karena fokus poin tentang Alkitab itu berbicara tentang bagaimana kita bisa selamat. Bagaimana kita bisa menjadi selamat di dalam juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus.